harusnya sih setengah jam lagi udah buka ya. Halo teman-teman Wilujeng Tepang, selamat bertemu kembali dengan saya Lisa. Saat ini teman-teman, setelah menempuh perjalanan 6 jam dari Sukabumi, saya dan suami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dini hari ini kami akan berangkat dengan pesawat Lion menuju ke Makassar. Di Makassar nanti kami akan transit kurang lebih 2 jam. Nah, di pesawat Lion ini yang menuju Makassar, saya bisa menikmati munculnya matahari pagi pertama dari atas pesawat. Walaupun tidak penuh ya, tidak utuh, tapi saya bisa melihat dari jendela pesawat perubahan warna dari langit dari hitam menjadi biru cerah. Kami tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan sekarang kami harus menunggu kurang lebih 2 jam untuk nanti melanjutkan penerbangan ke Tanah Toraja. Nah, walaupun kami harus menunggu 2 jam, tapi tidak terasa karena memang kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan berfoto. Di gate 4 ini kami akan menuju ke pesawat yang akan mengantar kami ke Tanah Toraja. Berapa diterima? Sekarang ya. Kasih. Selanjutnya kami dihantar dengan bus untuk menuju ke pesawat Wings yang akan menerbangkan kami ke Tanah Toraja. Kami berdiri karena memang tempat duduknya tidak terlalu banyak dan juga jaraknya juga nggak terlalu jauh ya. Saat saya menuju pesawat Wings yang akan mengantar kami ke Tanah Toraja, nah saya sempat bercakap-cakap sejenak dengan seorang gadis yang bekerja di Jakarta. Saya nggak kenal, jadi saya hanya ngajak bercakap-cakap dari mana. Kemudian dia mengatakan saya dari Jakarta dan tentu saja kita akan sama-sama ke Tanah Toraja. Ternyata percakapan singkat saya ini nantinya teman-teman itu ada cerita yang indah kelanjutannya. Nanti akan saya ceritakan ya di bagian akhir video ini. Selamat pagi. Pak tujuan Toraja. Ya. Silakan teman kursi di lampu di atas Ya. ya. Ini kita. Mana? Ini. Ini. 11. 11 bener, bukan 12. 11. Oke. Sudah di pesawat Wings mau berangkat ke Toraja. 1 jam. 45 menit sih ya. 50. 1 jam ya. 1 jam 10.50 waktu Wita. Ini pertama kali saya naik pesawat dari Makassar ke Toraja. Biasanya kita pakai bus ya. Tapi kalau suami udah 2 kali, ayam udah 2 kali kan? 2 kali. Karena kita diburu waktu, besok ada acara pemakaman, kami berangkat harus pakai pesawat. Selama penerbangan menuju Tanah Toraja, kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Di bawah ini ada Sungai Sa'dan, sungai yang besar dan panjang. Nah, kemudian kita bisa melihat bukit-bukit, gunung-gunung, lembah-lembah, dan kita bisa menikmati ini karena memang udaranya bagus ya, cerah dan tak berpolusi, serta pesawat terbangnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita bisa menikmati pemandangan yang luar biasa indah menuju ke Tanah Toraja. Hijau, gunung-gunung, kemudian juga pepohonannya masih rimbun. Jadi saya sangat berkesan sekali dengan penerbangan menuju ke Tanah Toraja. Jadi buat teman-teman
Yang mau ke Tanah Toraja itu kita bisa pakai pesawat dari Makassar, kita juga bisa pakai bis, atau kita pakai kendaraan pribadi atau kendaraan yang kita sewa. Kalau pakai kendaraan jalur darat itu makan waktu kurang lebih 8 jam. Tetapi kalau dengan pesawat kita hanya perlu 1 jam saja. Kita dari Makassar sudah tiba di Tanah Toraja. Nah, teman-teman, perbedaan harganya juga lumayan ya. Kalau pakai bis itu hanya 300 ribuan, tapi kalau pakai pesawat dari Makassar ke Toraja itu di atas 1 juta. Jadi terserah teman-teman, kalau memang waktunya singkat untuk berkunjung ke Toraja bisa pakai pesawat, tapi kalau masih punya waktu yang panjang bisa pakai kendaraan melewati jalur darat. Dan itu juga kalau jalur darat kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di jalur darat ya. Nah, jadi tuh teman-teman sudah kelihatan rumah-rumah juga, dan itu sungainya ya masih Sungai Sadan. Jadi Sungai Sadan tuh panjang sekali, mungkin sampai ke Makassar kali ya. Nah, sekarang saya mau cerita teman-teman. Jadi saya dan suami ini ke Toraja karena memang mau menghadiri pesta pemakaman dari kerabat kami yang sudah kami anggap sebagai orang tua kami, sebagai ibu kami yang meninggal di Jakarta dan akan dimakamkan di Tanah Toraja. Dan itu tradisi di Toraja adalah kita memakamkan jenazah itu dengan melakukan atau melaksanakan pesta besar. Jadi ada potong kerbau, potong babi, kemudian pestanya juga berhari-hari teman-teman. Nah, jadi tujuan kami ke Tanah Toraja ini yang adalah memang merupakan kampung halaman dari bapak mertua dan ibu mertua, kampung halaman suami ya. Kami juga akan mengikuti rangkaian pesta pemakaman. Jadi itu mengapa saya pakai pesawat, karena memang akan dimakamkan cepat, tidak menunggu lama gitu. Oh ya teman-teman, pesta kematian di Tanah Toraja itu merupakan salah satu daya tarik para wisatawan datang ke Toraja, karena memang ini sangat unik pesta kematian di Tanah Toraja itu. Jadi kalau teman-teman ke Tanah Toraja, sempatkan teman-teman cari informasi di mana ada pesta kematian. Nah, teman-teman bisa melihat, walaupun bukan kerabat, bukan keluarga ya, sebagai wisatawan bisa melihat, bisa datang ke pesta kematian di Tanah Toraja. Pasti teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang sangat menarik. Nah, cerita tentang pengalaman teman-teman, ini kita sudah mendarat, puji Tuhan ya. Nah, ketika kami, saya dan suami tiba di Tanah Toraja ini, kita kebingungan teman-teman, karena yang akan menjemput kami itu ternyata tidak bisa menjemput. Dan di Toraja ini tidak ada aplikasi untuk mobil online. Jadi tidak ada Grab, tidak ada Gojek teman-teman, dan taksi juga tidak ada di bandara ini. Jadi satu-satunya cara adalah harus ada yang menjemput. Kami kebingungan karena tidak ada yang bisa menjemput kami. Nah, ini saya kilas balik teman-teman. Jadi ketika di bis yang mengantar saya ke pesawat, tanpa sengaja saya mengambil gambar dan ada seorang gadis yang ada gambarnya di video saya. Nah, gadis inilah yang saya ajak bicara ketika berjalan menuju ke pesawat. Dia seorang guru di salah satu sekolah Kristen di Jakarta Utara dan namanya Erlin. Dalam kebingungan kami, Erlin inilah teman-teman yang menolong kami. Dia menawarkan bantuan dengan tulus kepada kami. Dia katakan, "Bapak, Ibu, ikut saya saja. Saya dijemput oleh kakak saya." Jadi teman-teman, Erlin mengantar saya dan suami menuju ke tempat tujuan kami di Patah Angin-Angin di Buak.
Itu jaraknya jauh teman-teman, tetapi dia mau mengantar kami. Luar biasa pertolongan Tuhan kepada kami yang dalam kebingungan. Tuhan mengirimkan orang yang baik kepada kami. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami kesulitan pasti ada orang yang akan menolong kita, pasti ada jalan keluarnya. Nah, Toraja bukan hanya indah dengan alamnya, indah dengan budayanya dan ukiran-ukiran yang sangat bagus, tetapi juga di sana ada banyak orang-orang yang baik. Oke teman-teman, itu pengalaman menarik saya, cerita yang menginspirasi kita juga untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sampai ketemu ya teman-teman di video Senang Sehat bersama dengan Lisa, masih di edisi Tanah Toraja. Kure sumanga, salama.